Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Sudotuhat, mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini saya akan membahas artikel opini saya yang mengenai Mediaverse dengan influencer. Tentunya kita sudah tahu semua tentang Mediaverse dan juga influencer. Mari kita simak video berikut ini. Memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, baik platform digital, elektronik, maupun cetak. Sebagai lembaga sosial, pers berfungsi sebagai penyampai berita, pengawas kebijakan publik, serta alat edukasi bagi masyarakat. Keberadaan media pers yang kredibel sangat menentukan kualitas informasi yang diterima oleh publik, terutama dalam era digital yang penuh dengan arus informasi cepat dan dinamis. Di sisi lain, influencer hadir sebagai fenomena baru dalam komunikasi massa, terutama melalui media sosial. Dengan jumlah pengikut yang besar, mereka memiliki kemampuan untuk membentuk opini publik serta mempengaruhi perilaku dan keputusan banyak orang. Keberhasilan influencer dalam menarik perhatian masyarakat seringkali didasarkan pada keadaan personal yang mereka bangun dengan audiens, membuat mereka menjadi figur yang lebih kredibel dibandingkan tokoh dalam media pers tradisional. Meskipun memiliki peran berbeda, media pers dan influencer sama-sama berkontribusi dalam membentuk opini publik. Media pers lebih mengedepankan fakta dan verifikasi waktu dan pemberitaan. Sedangkan influencer seringkali menyajikan informasi dengan gaya personal, serta tak banyak juga lebih mengedepankan penghasilan atau bayaran. Hal ini menyebabkan munculnya tantangan bagi masyarakat dalam memilah-milih informasi yang valid di tengah modernnya konteks berbagai opini dan tren media sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara peran Mediaverse dan influencer menjadi penting dalam membangun masyarakat yang kritis terhadap informasi. Mediaverse perlu beradaptasi dengan perubahan digital tanpa kehilangan kredibilitasnya. Sementara itu, influencer diharapkan dapat menyebarkan informasi yang lebih bertanggung jawab. Etika dan kebebasan berpendapat. Pers harus bersikap mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan tugasnya. Berita yang disampaikan juga harus akurat, serta tidak ada niatan buruk. Pers wajib bekerja secara profesional dengan mengikuti standar jurnalistik. Mereka memastikan informasi yang disampaikan benar, menyajikan berita secara fakta. Selain itu, pers dilarang menyebarkan unsur berita bohong, serta tidak boleh menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi atau menerima suap yang bisa mempengaruhi isi berita. Mereka harus berhak menjaga kerahasiaan identitas narasumber jika diminta, dan harus menghormati kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, sementara itu, seorang influencer juga memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat tentang berbagai isu, seperti politik, ekonomi, sosial, ataupun budaya. Dengan adanya media sosial, influencer bisa lebih mudah menjangkau dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun, kebebasan ini juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Pendapat yang disampaikan harus berdasarkan fakta, tidak boleh menyesatkan atau memprovokasi. Dalam beberapa kasus, influencer justru lebih fokus pada keuntungan pribadi, bahkan rela menjadi seorang buzzer demi sebuah bayaran. Karena itu, penting bagi influencer untuk tahu batasan dan tetap memegang etika saat berbicara di media sosial. Misalnya, bisa dilihat saat ini, isu RUU TNI ramai dibicarakan. Media pers, baik cetak maupun digital, berperan penting menyampaikan informasi secara akurat. Di sisi lain, sejumlah influencer seperti akun TikTok Gerald, komika Bintang Emon, dan juga beberapa konten kreator lainnya juga ikut menyuarakan pendapat mereka soal dampak RUU TNI ini bagi masyarakat. Pendekatan seperti ini membantu publik untuk melihat isu dari berbagai sudut pandang. Nah, itu tadi isi dari artikel opini saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.